meninjau kenapa bahasa Indonesia layak menjadi bahasa ASEAN dari segi linguistik. Dalam ilmu linguistik, ada beberapa hal yang menjadi penting ketika bahasa Indonesia akan menjadi bahasa internasional. Salah satunya adalah kemudahan untuk belajar bagi orang asing. Dalam bahasa Indonesia, hal yang paling mudah untuk dipelajari adalah struktur katanya. Kita mulai dari kata-katanya. Dalam pengucapan bahasa Indonesia, ponem-ponem bahasa Indonesia ini cenderung dibilang mudah karena tidak berflektif atau tidak mengandung makna lain ketika kita salah menyebutkan huruf atau nada. Lalu kemudian dalam tatanan kata atau abjadnya itu sangat mudah sekali dipelajari. A, B, C, D, E, F, G, H sampai Z-nya itu sangat mudah di lidah orang-orang asing. Lalu kemudian ada beberapa hal seperti komposisi. Komposisi ini adalah gabungan kata. Semisal ketika kita mengambil makna meja belajar atau rumah sakit, tempat ibadah. Ini adalah kata-kata yang bisa dipelajari secara mandiri sebagai tempat dan ibadah. Nah, adapun kemudian ketika ada kata-kata yang maknanya beda, kita sudah punya kurikulum yang namanya idiom dan itu bisa dipelajari oleh orang asing dan sudah masuk dalam kurikulum di orang asing. Nah, sedikit komparasi ketika bahasa Melayu, misalnya ada istilah nasi lemak. Nasi dan lemak itu istilah yang berbeda, tapi kemudian ini menjadi satu bentuk yang utuh. Artinya seperti idiom dalam bahasa Indonesia, tapi satu bentuk yang utuh dalam pengucapannya. Atau misalnya penyebutan untuk pocong. Ketika di Indonesia pocong adalah artinya sesosok hantu gitu kan. Tetapi di bahasa Melayu itu disebut dengan hantu bungkus. Nah, ini yang komposisinya cukup berbeda dan lebih cenderung idiomatik untuk bahasa Melayu. Lalu kemudian dalam afiksasi atau dalam pengimbuhan itu sangat mudah karena prefix, infix, ataupun konfiksnya sangat bisa dipelajari. Sementara dalam tatanan sintaksis atau dalam urutan kata, kita bisa belajar dengan mudah tanpa rumit ketika kita misalnya membuat perbandingan dengan bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, saya pergi ke pasar. Lalu kemudian tidak ada urutan waktu yang mutlak atau seperti dalam bahasa Inggris. Misalnya dalam bahasa Inggris, I fly untuk ada verb 2 untuk menyatakan waktu lampau, ada verb 1 atau ada verb ing untuk menyatakan waktu sekarang. Tapi dalam bahasa Indonesia itu tidak ada. Nah, ketika sekarang berarti kita menggunakan diksi sekarang, ketika besok kita menggunakan diksi besok. Dalam tatanan katanya akan mudah dalam SPOK-nya, subjeknya saya misalnya, predikatnya memberi, objeknya itu kue, lalu kemudian keterangannya kepada Pak Maman dan keterangan waktunya itu besok atau sekarang atau kemarin. Itu tatanan kata yang bisa dipelajari dengan mudah.